والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan serta kita cintai para habaib, para asatid, guru-guru agama, dan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada para habaib kita, guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan, diluaskan rezekinya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dijauhkan daripada bahaya, bala, wabah dan bencana. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mana dengan hidayah, taufik serta inayah kepada kita semua, sehingga kembali kita pada malam hari ini dikumpulkan di majelis ta'lim wa dzikir Kamarul Muhibbin dengan harapan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dicurahi daripada rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan, diluaskan rezeki yang halal, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan, keafiatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah serta dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, juriyah, sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Sebelum kita melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Al-Ghazali rahimahullah, kita membacakan suratul Fatihah dan ayat 4 yang mana pahalanya kita hadirkan kepada salah satu daripada anak didik kami, santriwati daripada pondok pesantren Kamarul Muhibbin yang bernama Nur Nabilah binti Yarbani, yang mana di hari Ahad kemarin meninggal dunia dalam keadaan sakit. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah senantiasa mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan kuburnya, jadikan kubur raudah min riyadatil jannah bisirin nabi walin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini masih bahaya tentang lisan. Nah, anggota badan yang perlu kita jaga daripada maksiat. As-salisu al-gibbatu. Nah, gibbah. Ihfaz lisanaka minal gibbati fal gibbatu asaddu min salasi diyata fil Islam kadzalikal al-khabar
Wa makna gibah an tuzakkaru an tazkura insanan bima yaqrihuhu sami'ahu fa anta mugtabun jalimun wa in kunta shadikan wa iyyaka wa ghibatal urra'il mara'in wa hubi an tubhima al maqsuda minka min ghairi tasrihin fataqulu aslahullahu wa qad sa'ani ma jara alaihi wa gammani fa as'alullah an yuslihana wa iyyah fa inna haja jam'u baina khabisain ahaduhuma al-ghibatu ijhasala bihil fahmu wal akhar tazkiyatun nafsi wa sana 'alaiha bitarahudi waddala wassalah walakin in kana maqsudaka min qaulika aslahullah ad-du'a fad'ul lahu bisir wa idik tamatta bi syababihi fa alamatuhu annaka la turidu fadihatahu wa ijhara aibihi wa bi ijharikal gamma ijharu li aibihi wa yukmika jajiran al ghibati qauluhu ajja wala yaktaba ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahika maitan faqarihtumuh faqad sabaqallahu bi akalil mayyitah fama ajraka an takhrija minha. Yang ketiga daripada bahayanya lisan, maksiatnya lidah, maksiatnya lisan. Mengumpat orang, gibah kita itu menyambati orang, maurahi orang. Dosa maurahi orang, mengumpat orang, menggibah orang adalah lebih berat daripada 30 kali berzina. Sekali menggibah mendapatkan dosa lebih berat daripada 30 kali berzina. Seperti yang disebutkan di dalam suatu hadis. Dan yang dimaksud dengan gibah atau mengumpat ialah bahwa engkau mengatakan apa saja, apa saja perkara yang ada pada seseorang. Jikalau ia mendengar perkara tersebut, tentu ia akan marah, maurahi orang. Apabila kita sebutkan di dalam diri seseorang tersebut itu, bila kita sambat benyaring, inya syarik, inya kada tujuh disambati, sekalipun itu benar, maka engkau dikira seorang yang mengumpat lagi zalim, walaupun apa yang disebutkan itu benar berlaku pada diri orang yang berkaitan. Kita sambat misalnya Fulan bin Fulan, orangnya kulitnya berwarna gelap hirang. Nah, bila kita sambat kedengaran orangnya syarik, sekalipun orangnya bujuran hirang, kata tujuhnya disambat, itulah yang namanya gibah, ya Imam Ghazali. Dan setiap orang yang menggibah dosanya lebih berat daripada 30 kali berzina. Sekali aja itu menggibah, apalagi berkali-kali. Bahasa orang wayah ini apa aja kita dibully ya, sama aja maurahi kawan, bau urahan. Apalagi kakan-kakan ketujuh biasanya bau urahan. Nah, dia bau urahan itu biasa syarik, kada ketujuh kawan diurahi. Nah, itulah namanya gibah. Siapakah? Sekalipun keadaan orang tersebut bujur, gibah. Pokoknya bila disebut kekurangan orang tersebut, aib orang tersebut kita sebutkan, baik di hadapannya ataupun kali di hadapannya,
gilanya mendengar, itulah yang namanya gibah. Kita bagi kisahan si anu itu nah pulan bin pulan tuh cainya mendengar nang kita sambat tuh sarik, nah itu gibah do. Jadi dosanya nang menyambat lawan nang mendengar sama, karena orang menggibahnya kan mungkin seorangan gegerunum seorang orang gila ada si anu ya seorangan di dalam hujan pasti ada nang mendengar. Menggibah itu harus ada nang mendengar, mau ada mau, dan orang yang mendengar sama menggibah, sama dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jauhilah daripada cara orang dahulu, cara sindiran ulama su. Nah, ada orang bahari itu mestinya bisa sambatan dia Imam Ghazali, yaitu umpatan, urahan yang tidak menggunakan bahasa yang jelas tetapi mempunyai makna yang sangat tajam. Misalnya tadi kan bujirai kulitnya hirang, kita sambat berwarna gelap, ini jelas-jelas menuju pada orang nampak kulit hirang. Dia warna kulit kayak warna tengah malam aja, nyata dah hirang. Nah itu umpatan-umpatan orang dahulu, istilahnya sindiran-sindiran orang bahari, jadi jangan diumpati. Nah, sekalipun kada secara bahasa kada dijelaskan, cuma secara sindiran. Contohnya apabila engkau ditanya tentang hal seseorang, maka engkau menjawab dengan perkataan. Ini orang ini betakonan kita. Ini Imam Ghazali mencontohkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membaikkan halnya. Sebenarnya saya sangat sedih mendengar apa yang telah dilakukannya. Nah, jadi Imam Ghazali orang ini mendoakan kita si A betakun dengan si B. Kayak apa pendapat ikam dengan tentang si C. Jadi dia si B, aku ini prihatin, aku ini asa kasihan, nah melihat inya tuh kulitnya hilang aja, kita sambat istilahnya kulitnya hilang. Nah mudah-mudahan dia Allah membaikkan kulitnya, membersihkan kulitnya menjadi akan putih. Nah itu bahaya, itu bahasa sindiran. Nah, saya selaku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala memperbaiki keadaan kita dan keadaannya. Maka sebenarnya perkataannya yang seperti itu, seperti ini tadi, telah menghimpunkan dua kesalahan. Kita nih mendoakan di si B, mudah-mudahan pulan bin pulan itu, nah si C itu dibaguskan Allah Ta'ala, dibaguskan keadaan kita dan dibaguskan keadaannya pula. Mudah-mudahan kita ya, orangnya cacat misalnya, mudah-mudahan Allah memperbaiki kita dan Allah memperbaikinya. Nah doa di dalam ini di Imam Ghazali itu terdapat dua kesalahan. Pertama, menggibah orang karena maksud dapat dipaham dengan jelas. Dengan jelas tadi karena ada kekurangan sisi, karena ada warna hirangnya atau ada cacatnya di dalam diri sisi. Oh si B tadi kan mendoakan si A betakun si B kayak apa dengan si C. Jadi si B mudah-mudahan Allah membaiki keadaan kita dan keadaan si C. Nah, itu dapat dijelas bahwasanya orang ini menggibah menyambati maurahi si C. Si A si B ini maurahi si C. Dan yang kedua, membersihkan dan memuji diri sendiri dengan cara menyalahkan orang lain. Seakan-akan dia Imam Ghazali kita
Ini baku nih kada sekalipun kada baku bahwasanya aku ini tak baik pada si C kayak itu nah. Aku ini kada cacat, aku ini kada hilang. Nah, jadi ada di dalam perungkapan doa tersebut bisa ada dua kesalahan di dalam. Makanya hati-hati ketika seorang bertakun tentang diri seseorang. Nah, cuma di dalam ada beberapa hal ketika hendak menjelaskan. Nah, ada di antaranya bahwasanya kebanyakan ngaran Udin dia Udin yang mana mau kada mau disambat sekira paham. Oh Udin yang berkulit hitam itu misalnya oh iya sadar tahu ada diberikan. Atau ketika orang itu sudah diberi nasihat atau dia sudah mengeluarkan aibnya dengan sendirinya. Mabuk-mabukan di tengah umum mau kada mau itu kada gibah lagi. Inya menampakkan diri orang. Inya menunjukkan kekurangan dirinya, dia bermaksiat di halayak orang banyak, di orang banyaknya mabuk. Nah ini sudah mengeluarkan aib seseorangan dikeluarkannya dan kita akan menggibah hitungannya. Seandainya niatmu ikhlas di dalam doamu itu, maka sebaiknya engkau mendoakannya dengan cara bersendiri. Seorangan saja Imam Ghazali hendak mendoakan orang tuh, nah sekira baik diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorangan saja kalau bisa didengar orang lain. Doakan di dalam kesendirian. Dan seandainya engkau susah hati dengan sebab perbuatannya, maka tandanya engkau tidak suka membuka keaibannya di hadapan orang lain, tetapi ketika engkau menjelaskan kesusahan dengan keaiban, maka itu sama artinya dengan engkau menjahirkan kekurangannya, keaibannya. Nah, jadi jangan sekali-kali menyebutkan kekurangan orang di depan orang lain. Nah, si A berpandiran dengan si B tentang kekurangan si C. Namunnya seseorangan lain menggibah ngarannya. Nah, dalam hati doakan mudah-mudahan dia diberikan ampunan oleh Allah, mudah-mudahan dia dibaguskan, diluruskan jalannya. Nah itu lebih baik dia Imam Ghazali doakan di dalam kesendirian, di dalam sir. Nah, doa orang nang dalam kada diketahui orang itu doanya dimustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah kepada tanpa sepengetahuan orang nang didoakan. Ada seorang tahu doa bagi lil mukminin wal mukminat sama aja kan, Allah maghfir lil mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat. Nah itu mustajab. Nah, kita di dalam kesendirian kita, dalam tahajud kita, dalam di tengah malam doakan orang yang baik. Nah, orang-orang banyak doakan kepada guru-guru kita, doakan kepada kedua orang tua kita. Sebenarnya firman Allah Ta'ala di bawah ini sudah cukup bagimu supaya engkau meninggalkan segala bentuk ghibah, umpatan, urah-urahan. Dan kita sekali-kali firman Allah wala yaktabu ba'dukum dan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma aqiqa maitan faqarihmuh. Dalam surah Hujarat Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah sebagian kamu mengumpat, menggibah, maurahakan orang, menggibah sebagiannya yang lain. Apakah seseorang kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai? Maka sudah tentu kamu merasa jijik daripadanya. Nah ini firman Allah Subhanahu wa taala, orang yang sering maurahakan orang, menggibah orang itu sama dengan orang yang memakan daging bangkai daripada saudaranya sudah mati dimakan. Nah, niscaya kita merasa jijik. Ini kalau diperlihatkan Allah, riwayat ini dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menyerupakan engkau dengan pemakan
bangkai, maka hindarilah penyakit gibah ini. Dan jikalau engkau mau berpikiran, tentu engkau tidak akan menggibah orang, mengumpat orang, mengurahakan orang lain. Nah, daripada mengurahi orang, baik kita beristighfar, baca salawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba engkau lihat pada diri sendiri, bukankah dirimu sendiri juga pernah mengerjakan maksiat secara sendiri-sendiri dan juga dengan cara terang-terangan? Maka apabila engkau telah mengetahui bahwa dirimu sendiri banyak mempunyai kelemahan, kekurangan, sehingga engkau melakukan sesuatu maksiat, maka ketahuilah begitu pula halnya saudaramu. Nah, Imam Ghazali bercaramin lah kita dahulu mawas diri, lihati diri seorang, amun rasa seorang asa bersih asa kadada. Kita semua ini penuh dengan perbuatan lupa dan dosa. Nah, kalau mau pasti pernah dosa, berbuat dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa, Rasulullah SAW bersabda, atau ibu minal jambi kala kaman janbalah. Orang yang tobat daripada satu dosa, daripada kesalahan, sebagaimana orang yang kada memiliki dosa lagi. Nah, kita senantiasa berbuat dosa, jangan lupa kita senantiasa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan sampai sini kita sambung lagi minggu yang akan datang. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa dijauhkan daripada maksiat lisan, maksiat tangan, maksiat mata, dan senantiasa diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri daripada majelis-majelis kebaikan, majelis-majelis khair, sehingga kita berhadir di sini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengakhiri daripada pengajian, sebenarnya biasa kita membaca salawat karena sebanyak 3 kali dengan harapan diberikan ilmu yang manfaat, dimurahkan rezeki yang luas yang halal, diberikan kesehatan, keafiatan, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala wabah dan bencana, dimasukkan dalam keadaan husnul khatimah, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan dalam surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan